Assalamualaikum, jumpa lagi di Dapur Haki. Punya nasi lebih? Dibuat donat nasi aja. Ikuti yuk langkah-langkahnya. Kita blender nasi sebanyak 50 gram atau setengah centong nasi, dan tambah air ya, sebanyak 150, diambil setengahnya aja. Langkah berikutnya, kita masukkan ke dalam terigu protein tinggi. Di sini saya menggunakan protein tinggi. Kita masukkan semuanya ya. Untuk terigu kalian juga bisa menggunakan terigu protein sedang. Berikutnya, jika kalian baru gabung di channel Dapur Haki, jangan lupa untuk klik like and subscribe dan bunyikan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan tips terbaru dari kami. Berikutnya, masukkan gula pasir sebanyak 30 gram, susu bubuk sebanyak 10 gram, ragi instan sebanyak 3 gram. Selanjutnya kita masukkan air sedikit demi sedikit ya. Air yang kita gunakan air dingin dari kulkas. Berikutnya kita aduk dulu. Selanjutnya kita uleni menggunakan tangan untuk mengetahui tingkat kelembekan adonan. Karena saya melanjutkan menguleninya menggunakan hand mixer, jadi air yang saya gunakan air dingin dari kulkas. Kalau kalian menggunakan ulenan manual menggunakan tangan, kalian bisa menggunakan air suhu ruang. Kita uleni sampai kalis ya. Kemudian kita tambahkan garam sebanyak 3 gram, margarin sebanyak 30 gram. Kalian juga bisa menggunakan mentega. Selanjutnya kita uleni menggunakan hand mixer. Kita uleni sampai kalis elastis ya. Di sini untuk donat nasi kita tidak menggunakan telur. Jadi resepnya tanpa telur. Meskipun tanpa telur, donat nasi tetap empuk. Jika kalian mau menggunakan telur, pakai kuning telur aja ya. Jadi nanti ukuran takaran airnya bisa dikurangi. Proses selanjutnya, ini saya bulatkan dulu, kemudian saya langsung timbang. Untuk resep donat nasi, ini saya pakai daun sebanyak 20-21 gram. Jadinya dapat sebanyak 20 biji. Tips untuk donat nasi, ketika kalian blender nasinya, usahakan sampai halus ya. Tidak ada gerindil-gerindil sisa nasi. Semuanya harus halus seperti bubur. Kenapa seperti itu? Karena nasi yang masih bergerindil kalau di mixer itu tidak bisa halus ya. Jadi masih ada gerindil-gerindilnya. Jadi usahakan blender nasinya sampai halus seperti bubur. Jadi nanti hasil akhir untuk donat nasinya tetap mulus. Ini hasil adonan yang sudah dibagi-bagi. Selanjutnya kita rounding. Jangan lupa ya, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Setelah proses rounding selesai, kita proofing ya, kurang lebih 15-20 menit atau adonan setengah mengembang. Ini setelah kurang lebih 20 menit diistirahatkan. Selanjutnya kita ambil satu adonan, kemudian kita bentuk. Sebelumnya kita masukkan di tepung dulu ya, biar adonan tidak lengket ketika kita bentuk. Berikutnya kita bolongin bagian tengahnya, pastikan di bagian tengah adonan ya, biar bentuknya
rata. Setelah itu kita ambil kertas nasi, kemudian kita letakkan di situ ya, biar nanti ketika proofing akhir adonan tidak kesentuh tangan lagi. Kita lakukan sampai selesai. Ini hasil adonan yang sudah dibentuk. Kita lakukan proofing akhir sampai adonan mengembang 2 kali lipat. Setelah adonan proofing kedua ya, kita buka, kita angin-anginkan dulu kurang lebih 5 menitan ya, biar tidak ada gelembung lagi ketika kita goreng. Jangan lupa 5 menit sebelum proofing berakhir kita panaskan dulu ya minyak gorengnya. Kita tes dulu minyak gorengnya sudah panas apa belum. Kita menggunakan tusuk sate ya, kalau sudah ada gelembung berarti sudah panas. Kita masukkan donatnya. Di sini saya menggunakan 2 kali balik biar donat menjadi mulus, tidak ada gelembung lagi. Kita gunakan api kecil ya. Kita goreng donatnya sampai adonannya habis. Nah, ini hasilnya setelah donat digoreng semuanya ya. Nah, kita coba satu, kita buka. Bagaimana dalamnya untuk donat nasi? Kita lihat. Wah, seratnya bagus ya. Dan ini empuk. Rasanya itu gurih donatnya. Recommended kalau mau dijual lagi. Patut dicoba ya. Donat nasi, bikin nasi sisa, tidak dibuang sia-sia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.